Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya Karis. Di kesempatan kali ini saya lagi senang banget karena kita kedatangan laptop dari Lenovo. Lagi-lagi laptop budget yang saya yakin laptop ini bakal jadi penantang laptop murah. Karena dia udah pakai prosesor dari AMD Ryzen 7020 series yang terbaru yang udah 6 nanometer. Integrated grafiknya udah RDNA 2, RAM-nya udah pakai DDR5, SSD-nya udah M.2 NVMe dan layarnya udah Full HD. Penasaran laptopnya apa? Ini dia Lenovo IdeaPad 1 14 AMN7. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita banyak bahas soal laptop ini, temenin saya buat unboxing laptop ini dulu. Yuk langsung aja sama-sama kita unboxing. Yap, kita lihat dapat apa aja di dalam paket pembeliannya. Di sini kita dapat di sini kita langsung dapat charger teman-teman. Modelnya terpisah. Ini dia adapternya, ini dia kabel powernya. Kita singkirin dulu. Sebenarnya kita langsung ketemu sama laptopnya teman-teman. Wah, ini dia laptopnya beserta kitab-kitab sakti teman. Ini dia. Di sini ada buku panduan ya, buku manual. Terus di sini juga ada, ini bahasa lain. Ini dia ada kartu garansi teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal garansi, laptop ini punya garansi selama 2 tahun. Nah, itu udah waktu yang lama banget lah. Kalau misalkan ada kendala, teman-teman bisa datang ke service center Lenovo. Salah satunya adalah outlet Saudagar Komputer Cikarang. Alamatnya ada di bawah sini. Oke teman-teman, kita lanjut langsung aja kita buka laptopnya. Tapi sebelum kita buka laptopnya karena ini berantakan, saya mau rapiin ini dulu kayak gini. Nah, ini dia laptopnya. Oh iya, saya sampai lupa ngasih tahu ke teman-teman soal harga dari laptop ini. Saat saya syuting video ini di tanggal 30 Mei 2023, harga laptop ini berkisar di 6,6 sampai 6,9 juta rupiah. Kalau teman-teman ada yang berpendapat, wah mahal ah, tahan dulu, tetap tonton video ini biar teman-teman tahu kalau harga itu tuh worth it banget untuk laptop ini. Oke, kita kembali lagi ke laptopnya. Laptop seperti Lenovo IdeaPad 1 14 AMN7 ini emang menarik banget. Dengan harga cuma 6 jutaan, dia udah menawarkan spesifikasi yang menggiurkan. Sesuai yang tadi saya spill di awal-awal. Nanti juga kita bakal banyak bahas soal laptop ini. Nanti juga kita bakal uji performanya kayak gimana. Tapi sebelum itu kita masuk ke spesifikasi intinya dulu. Kita mulai dari prosesornya dulu. Sesuai yang tadi saya bilang di awal, dia pakai AMD Ryzen 3 7320U. Fabrikasi 6 nanometer, codename-nya Mendocino yang punya 4 core 8 thread, base clock di 2,4 GHz up to 4,1 GHz dan base CDP di 15 watt. Untuk integrated grafik dia pakai AMD Radeon 610M yang berbasiskan arsitektur RDNA 2 dengan 128 stream prosesor. Sudah mendukung untuk akselerasi video AV1 dan menariknya, pengguna bisa mengatur ukuran VRAM untuk integrated grafik di BIOS mulai dari 512GB, 1GB, dan 2GB. Yap, VRAM-nya bisa diatur. Lanjut untuk RAM-nya. Untuk RAM-nya dia pakai 8GB LPDDR5 5500 MHz dual channel on board. Wah, itu teman-teman pasti langsung kayak, wah DDR5 5500 MHz on board. 8GB menurut saya udah cukup banget lah ya untuk sekarang. Karena menurut saya 8GB itu udah bisa lah dipakai untuk kebutuhan standar aja. Apalagi ini udah DDR5 dan udah kenceng banget di 5500 MHz. Dan emang sayangnya tadi RAM-nya nggak bisa di-upgrade karena emang nggak ada slot tambahan. Dan kedua RAM-nya tersolder di sistem boardnya. Selanjutnya untuk sistem penyimpanan, dia menggunakan SSD M.2 NVMe berkapasitas 512GB dari Samsung. Kalau buat SSD, Samsung udah nggak usah diragukan lah ya, kualitasnya udah paling mantap. Dan terbukti SSD-nya kenceng bener. Kecepatan bacanya di 1772 MB per second dan kecepatan tulisnya di 1654 MB per second. Prosesornya terbaru, RAM-nya kenceng, SSD-nya kenceng. Penasaran performanya kayak gimana? Tonton terus videonya sampai akhir. Lanjut ke persoalan konektivitas. Untuk konektivitas, laptop ini udah dibekali Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Kapasitas baterainya di 42 Wh, kapasitas yang udah cukup banget dan awet loh baterainya.
Kalau kita pakai buat nonton video 1080p dengan brightness di 50% dan volume di 25%, dia tahan sampai 9 jam 30 menit lebih, hampir 10 jam. Untuk OS-nya dia udah pakai Windows 11 Home original dan juga udah termasuk Office Home Extended 2021 original juga. Yang keduanya bisa teman-teman pakai sampai terus-terusan, sampai bosen. Laptop Lenovo IdeaPad 1 14mm7 ini walaupun harganya cuma 6 jutaan, dia tetap punya tampilan yang elegan, khas kayak laptop-laptop yang harganya lebih mahal gitu. Desain laptop ini juga dibuat low profile khas seri Lenovo IdeaPad, jadi cocok untuk lingkungan perkantoran. Minimalis banget dan warnanya juga saya suka banget. Material yang digunakan di laptop ini adalah polikarbonat yang solid banget dengan finishing yang keren banget. Jadi laptopnya tuh kelihatan kuat dan meyakinkan gitu, nggak kelihatan ringkih. Ringkih itu apa ya? Ya pokoknya kayak mudah rusak gitu deh. Dan laptop ini tuh nggak kelihatan ringkih. Laptop ini juga ukurannya lumayan ramping dengan panjang 32,5 cm, lebarnya 21,6 cm dan tebelnya 1,79 cm. Yang bobotnya cuma 1,37 kg. Masih enteng banget kalau misalkan dibawa kemana-mana. Kalau dibawa sama chargernya itu sekitar 200 gram, ya total 1,6 kg. Itu pun masih enteng banget. Kita lanjut ke layarnya. Nah, layarnya ini punya ukuran 14 inch yang punya resolusi sudah Full HD 1920 x 1080 pixel. Ini cukup menarik karena biasanya laptop 6 jutaan layarnya masih HD. Tingkat kecerahannya berkisar di 220 nits, itu klaim dari Lenovo. Tapi sepertinya lebih dari itu. Refresh rate di 60 Hz, 55,9% sRGB, dan permukaannya doff atau anti glare, sehingga lebih nyaman saat digunakan karena tidak memantulkan bayangan. Bingkai layarnya juga udah tipis di sisi kanan dan sisi kiri, jadi makin terasa cukup lega aja buat layarnya. Kecuali di bagian atas yang agak tebal dikit karena ada webcam yang punya resolusi 720p 30 fps. Dan laptop ini juga punya privacy shutter, jadi nggak usah takut diintip. Kalau misalkan webcamnya udah selesai digunakan, bisa ditutup aja. Hasil kameranya juga termasuk bagus dan udah oke banget buat Zoom, Google Meet, dan kawan-kawannya. Kita turun ke bagian keyboard. Nah, keyboardnya ini pakai model chiclet, sama kayak saudara-saudaranya. Tombolnya udah besar-besar dan pas banget sama jari kita, kecuali tombol arrow atas dan bawah yang kecil. Jadi kalau misalkan mau mencet paling mesti keker-keker dulu. Dan keyboardnya di sini sepi karena belum ada backlit. Wajar aja karena laptop murah. Kadang spesifikasinya udah bagus, pasti ada aja yang hilang. Waktu ngetik di keyboard ini jujur aja rasanya nyaman banget. Ada feel clicking-nya gitu dan buat saya itu nyaman banget dan bagus. Turun lagi ke bawah ada touchpad yang letaknya sejajar dengan tombol spasi. Ini posisi yang bagus banget karena nggak mudah kesentuh sama kita pas lagi ngetik. Waktu saya pakai sih nggak ada masalah ya, aman-aman aja. Ukurannya juga udah cukup lebar. Untuk audionya laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Ternyata untuk laptop dengan harga 6 jutaan suaranya udah lumayan bagus dan rapi. Suaranya juga terdengar cukup lantang karena lubang audionya dekat sama kita gitu sebagai penggunanya. Kurang lebih suaranya kayak gini. Yap, itu dia suara dari speakernya. Gimana menurut teman-teman hasil dari suara speakernya? Menurut saya udah cukup lah ya dipakai buat musikan dan nonton film di waktu kosong. Oke, kita lanjut ke bagian port atau konektornya. Langsung aja. Di sebelah kiri ada satu port DSI-in atau lubang charger. Ada satu buah USB 3.2 Gen 1 5Gbps, ada HDMI, ada USB 3.2 Gen 1 Type-C 5Gbps juga, dan ada audio combo jack. Untuk di sebelah kanan hanya ada memory card reader dan satu buah USB 2.0. Oh iya teman-teman, ada informasi tambahan lagi. Untuk sistem cooling dari laptop ini pakai satu buah heat pipe dan satu buah kipas dengan arah pembuangan ke arah belakang, yaitu menuju sela-sela engsel laptop. Jadi pastiin tetap pakai laptop ini di tempat yang datar. Jangan dipakai di atas kasur sama di atas bantal. Akhirnya kita tiba di pengujian performanya. Nanti kita bakal coba di software benchmark dan juga nanti kita bakal coba gaming tipis-tipis. Gimana performanya? Langsung aja kita uji performanya.
Pertama kita running Cinebench R15, kita looping 10 kali. Skor pertama yang didapat adalah 711 poin, disusul meningkat di running berikutnya, hingga skor tertingginya didapat di running keempat dan keenam dengan skor 720 poin. Selama 10 kali running, skornya cenderung stabil di atas 710 poin terus, dan ini skor yang tinggi. Selanjutnya untuk suhu selama 10 kali running Cinebench R15. Ini saya juga kaget sekaligus aneh sih. Suhunya adem bener. 60 derajat Celcius pun gak sampai. Suhu tertingginya cuma di 57. Oh ya, saya tes ini di mode normal ya, bukan mode ekstrim. Suhu terendahnya bahkan di 46 derajat Celcius. Entah ini suhunya bener atau ada ngaco-ngaconya. Tapi saya juga nggak ngerasa panas berlebihan di laptopnya. Oke, selanjutnya untuk skor Geekbench 6. Skor untuk single core-nya dapat di 1207 poin dan multicore-nya dapat di 3172 poin. Kemudian untuk skor OpenCL-nya dapat di 4468 poin. Sekarang langsung aja kita ke pengujian gaming. Pertama saya coba main GTA 5 di 768p dengan preset normal default. FPS yang saya dapat mulai dari 40 sampai 55 fps, rata-rata di 45 fps. Ketika saya lewat area tol, FPS stabil di 50-an fps dan lancar banget. Dengan FPS segini teman-teman bisa mainin dan nikmatin gamenya dengan lancar. Kemudian kita coba main Valorant, kita mainin di 768p dengan preset low dan kita berhasil dapat FPS stabil di 60-an fps. FPS-nya mulai dari 60 sampai 73 fps. Ketika main teman-teman bisa lihat di layar suhunya berkisar 70 sampai 82 derajat Celcius. Dengan FPS segini lancar dan gamenya bisa kita nikmatin. Itu dia performanya. Gimana pendapat teman-teman soal performa dari laptop ini? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, yang terakhir saya mau bahas poin penting dari laptop ini. Lenovo IdeaPad 1 14 AMN7. Pertama, laptop ini udah pakai prosesor yang terbaru dan kenceng. Siap banget digunakan untuk komputasi harian dan sejenisnya. Atau misalnya teman-teman mau pakai buat yang berat-berat sedikit, edit foto atau video juga masih bisa. Atau misalnya mau dipakai buat gaming tipis-tipis juga masih oke banget. Yang kedua, RAM laptop ini nggak bisa di-upgrade. Nah, itu adalah salah satu hal yang disayangkan tuh. Mungkin itu juga salah satu yang teman-teman pertimbangkan ketika mau beli laptop ini. Karena upgrade RAM itu adalah salah satu hal yang diinginkan banyak pengguna. Yang ketiga, laptop ini desainnya bagus, nggak murahan, stylish, adem, dan nggak mengintimidasi. Cocok banget untuk ruang lingkup perkantoran dan sekolahan. Dan laptop ini juga ringan, jadi mudah ketika kita bawa bepergian. Yang berikutnya, laptop ini udah pakai layar Full HD. Itu juga salah satu yang menarik tuh, karena biasanya laptop di kelasnya masih ada yang pakai layar HD. Walaupun ini bukan layar untuk kelas editor profesional, tapi untuk warna yang dia tampilkan udah cukup bagus. Jujur aja nih, saya tertarik banget sama laptop ini, terutama waktu saya tahu harga sama spesifikasinya. Tapi setelah tadi kita banyak bahas soal laptop ini dan kita uji juga, ternyata performanya juga udah cukup bagus teman-teman, dan cocok banget untuk kaum kere-hore. Kayaknya ini jadi salah satu laptop yang terbaik juga nih di harga 6 jutaan. Dan buat teman-teman yang lagi cari-cari laptop murah dengan performa yang maksimal, saya rekomendasi laptop ini buat teman-teman. Buat link pembelian seperti biasa, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Oke, mungkin cukup sampai situ. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga nih teman-teman subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.